Halo, selamat datang di Cerita Aja Dulu episode kedua tentang surat-surat Kak Bener dan Stella atau kisah dari Raden Ajeng Kartini dari Jepara. Malam turun perlahan di Jepara. Angin laut bergerak lembut. Lampu minyak menyala kecil di atas meja kayu. Di hadapan kertas kosong, seorang perempuan muda menunduk. Namanya Raden Ajeng Kartini. Ia bukan sedang menulis karya sastra. Ia bukan sedang menyusun manifesto politik. Ia hanya menulis surat. Namun surat-surat itu, kelaki, akan mengubah arah pemikiran bangsa. Tradisi, bangsawan, dan pingitan. Kartini lahir tahun 1879 dalam keluarga priayi Jawa. Ayahnya adalah Bupati Jepara, RM Adipati Aryo Sosroningrat. Sebagai anak bangsawan, Kartini memperoleh hak istimewa. Ia boleh bersekolah di ELS, Europese Lagere School. Di sekolah itu, ia belajar bahasa Belanda. Ia mengbaca, ia berpikir. Namun ketika usianya sekitar 12 tahun, pendidikan formalnya harus berhenti. Ia memasuki masa pingitan. Pingitan bukan hukuman. Itu adachi. Itu sistem sosial Jawa feodal abad ke-19. Perempuan bangsawan dipersiapkan untuk pernikahan. Dunia mereka adalah rumah, bukan ruang publik. Secara struktural, inilah realitas sosial perempuan Jawa saat itu. Namun secara psikologis, disinilah kegelisahan Kartini mulai tumbuh. Bahasa Belanda yang dipelajari Kartini menjadi jembatan menuju dunia modern. Ia membaca majalah Eropa. Ia mengenal gagasan tentang pendidikan perempuan. Ia membaca tulisan feminis awal di Eropa. Disinilah terjadi benturan. Kartini hidup di antara dua dunia. Tradisi Jawa yang kuat dan pemikiran modern Barat yang rasional. Ini bukan konflik sederhana. Dalam psikologi, ini bisa disebut konflik nilai dan identitas. Ia tidak ingin meninggalkan Jawa, namun ia juga tidak ingin menerima ketidakadilan begitu saja. Dan karena ia tidak bisa keluar rumah, ia memilih cara lain. Ia menulis. Salah satu sahabat penanya adalah Stella Zeehandelaar, perempuan Belanda yang memiliki pandangan progresif. Kepada Stella, Kartini menulis dengan sangat terbuka. Ia menulis tentang rasa kesepian, tentang ketakutannya menghadapi pernikahan yang diatur, tentang harapannya agar perempuan Jawa mendapat pendidikan. Beberapa kalimatnya menunjukkan kejujuran emosional yang dalam. Ia tidak menyembunyikan kegelisahannya. Namun yang menarik adalah ini. Ia tidak hanya mengeluh, ia menganalisis. Ia membandingkan kondisi perempuan Jawa dan Eropa. Ia mencoba memahami akar masalahnya. Di sini kita melihat kematangan intelektual. Seorang perempuan berusia belasan hingga awal 20-an tahun. Surat kepada Stella adalah ruang aman. Ruang untuk jujur. Berbeda dengan Stella, dia adalah pejabat kolonial, direktur pendidikan, agama, dan industri Hindia Belanda. Kepada Abendanon, nada Kartini berubah. Lebih sistematis, lebih argumentatif, lebih strategis.
Ia berbicara tentang pentingnya pendidikan perempuan, tentang kemajuan masyarakat yang tidak mungkin tercapai jika perempuan tetap terbelakang secara pendidikan. Ia tidak menyerang adat secara frontal. Ia menawarkan pembaruan. Ini menunjukkan transformasi penting. Kartini tidak lagi hanya merasakan ketidakadilan. Ia mulai merumuskan solusi. Dan disinilah surat menjadi alat perubahan sosial. Hindia Belanda akhir abad ke-19 adalah masyarakat kolonial dengan struktur hierarkis. Di puncak, orang Eropa. Di tengah, priai dan elite pribumi. Di bawah, rakyat biasa. Kartini berada di kelas elite pribumi. Ia punya akses literasi, tapi tetap terikat adat. Ini posisi yang unik. Ia cukup dekat dengan modernitas untuk memahami gagasan baru, tapi cukup terikat tradisi untuk merasakan keterbatasannya. Dari posisi inilah Sornel lahir. Jika kita membaca Sunia secara kronologis, terlihat perkembangan pola pikir. Awalnya lebih emosional, lebih personal, lalu perlahan menjadi reflektif, kemudian argumentatif. Ia mulai melihat pendidikan perempuan bukan hanya untuk individu, tapi untuk kemajuan bangsa. Ini penting, karena disinilah embrio nasionalisme intelektual muncul. Kartini tidak berbicara tentang kemerdekaan politik. Ia berbicara tentang kemerdekaan berpikir. Menjelang akhir hidupnya, Kartini mendirikan sekolah untuk perempuan. Sederhana, namun konkret. Ia tidak menunggu sistem berubah total. Ia mulai dari lingkaran kecil. Ini menunjukkan satu hal. Ia bukan hanya pemikir, ia pelaku. Dan ini penting dalam sejarah. Kartini wafat tahun 1904, beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Usianya 25 tahun, usia yang sangat muda. Namun setelah kematiannya, Abendanon mengumpulkan surat-suratnya. Tahun 1911 diterbitkan dengan judul Da du ist eines Todlicht. Di Indonesia dikenal sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang. Surat-surat pribadi berubah menjadi dokumen sejarah. Surat adalah bentuk komunikasi yang intim. Ia lahir dari ruang sunyi, dari proses berpikir yang pelan. Berbeda dengan pidato, surat memungkinkan refleksi. Kartini menggunakan medium yang tepat untuk zamannya. Tanpa media sosial, tanpa panggung politik, hanya kertas dan gagasan. Namun gagasan itulah yang bertahan. Hari ini, kita mengenal Kartini lewat simbol dan seremoni. Namun mungkin, yang paling penting justru bukan perayaannya, melainkan prosesnya. Seorang perempuan muda yang menolak berhenti berpikir, meski ruangnya dibatasi, yang memilih menulis daripada menyerah. Dan dari surat kepada Stella dan Abendanon itu, kita belajar satu hal. Perubahan besar sering lahir dari ruang kecil, dari kegelisahan yang ditulis dengan jujur, dan dari harapan yang tidak pernah benar-benar padam.